Bagian 1 video SMK 3. Pendahuluan Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2012 mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 dalam dunia industri dan perusahaan. Hal ini penting karena K3, keselamatan dan kesehatan kerja, bertujuan melindungi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga aset perusahaan agar beroperasi secara aman dan efisien. Peraturan ini juga menegaskan bahwa keselamatan kerja merupakan hak asasi manusia, berdampak secara ekonomi, dan menuntut kepatuhan hukum. Pentingnya K3 didukung oleh fakta bahwa terdapat sekitar 3,4 juta industri dan 120 juta tenaga kerja di Indonesia, sehingga kebutuhan perlindungan dan pengendalian risiko kerja sangat krusial. Bagian 2 video, SMK 3. Mengapa K3? Penerapan K3 mencakup aspek keselamatan, agar terhindar dari kecelakaan dan cedera kerja, serta aspek kesehatan yang mencegah penyakit akibat kerja. Paradigma positif K3 menekankan keuntungan bisnis melalui pengurangan biaya langsung, kos medis, kompensasi, dan tidak langsung, kerugian waktu, pelatihan ulang, perbaikan alat, biaya hukum. Lebih lanjut, K3 terkait erat dengan hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan tata kelola perusahaan yang baik, corporate governance. Hubungannya juga melibatkan pengelolaan lingkungan yang sehat dan keamanan kerja yang optimal. Bagian 3 video, SMK 3, manfaat HSSEMS, Health, Safety, Security, and Environment Management System. Implementasi sistem manajemen K3 berkontribusi pada kelangsungan bisnis, melalui kesiapan menghadapi insiden, pencegahan kecelakaan, respons darurat, dan pemulihan cepat setelah gangguan. SMK 3 membantu menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman, meningkatkan produktivitas, dan menjamin perlindungan pekerja sesuai regulasi ketenagakerjaan. Bagian 4 video, SMK 3. Sasaran dan sejarah kebijakan SMK 3. Sasaran utama SMK 3 adalah menjamin keselamatan pekerja dan semua pihak terkait, melindungi aset perusahaan dari kerusakan akibat kecelakaan atau risiko kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien guna meningkatkan produktivitas. Sejarah kebijakan SMK 3 meliputi berbagai regulasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor 05 Tahun 1996, ILO Guideline Tahun 2001, OSAS 18001 pada 2001, sampai penegasan kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 dan PP Nomor 50 Tahun 2012. Bagian 5 video SMK 3. Dasar Hukum Penerapan SMK 3. Dasar Hukum Penerapan SMK 3. Yang utama adalah Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 PP Nomor LIU 50 Tahun 2000. 12 tentang penerapan SMK 3, perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dengan sanksi hukum jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Bagian 6 video SMK 3. Pengertian dan ruang lingkup SMK 3 adalah segala kegiatan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang fokus mengendalikan risiko kerja agar menciptakan tempat kerja aman, efisien, dan produktif. Audit SMK 3 adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk menilai pemenuhan kriteria dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Bagian 7 video SMK 3. Tujuan dan penerapan SMK 3. Tujuan utama penerapan SMK 3 adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan secara terencana dan terukur, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen, pekerja, dan serikat pekerja, menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman untuk menunjang produktivitas.
penerapan SMK 3 diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 karyawan atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi sesuai ketentuan undang-undang dan standar internasional. Bagian 8 video SMK 3. Tahapan penerapan SMK 3 penerapan dilakukan melalui 5 tahapan utama, yaitu penetapan kebijakan K3 oleh perusahaan, perencanaan kegiatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan risiko, pelaksanaan program dan prosedur K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan berkelanjutan atas sistem yang dijalankan. Bagian 9 video SMK 3, penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 merupakan langkah awal yang wajib dilakukan oleh perusahaan ketika hendak mengimplementasikan SMK 3. Penjelasan mendalam mengenai kebijakan ini meliputi A. Pengertian kebijakan K3. Kebijakan K3 berbeda dengan kebijaksanaan biasa. Kebijakan adalah komitmen resmi dan tertulis yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Kebijakan ini haruslah dirumuskan setelah melalui konsultasi dengan wakil tenaga kerja, seperti P2 K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau Serikat Pekerja. Komitmen ini menandai keseriusan manajemen untuk menjalankan program K3. B. Unsur pokok. Kebijakan K3. Kebijakan K3 wajib mengandung 3 unsur pokok, yaitu upaya pencegahan, melakukan usaha-usaha untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja PAK, kepatuhan terhadap regulasi, memastikan seluruh kegiatan K3 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, komitmen untuk terus meningkatkan sistem K3 secara berkelanjutan. Ketiga unsur tersebut harus tercermin secara jelas dalam dokumen kebijakan K3. C. Proses penyusunan dan pengesahan. Setelah kebijakan K3 dibuat dalam bentuk draft, dokumen tersebut harus dikonsultasikan secara resmi dengan wakil tenaga kerja. Bila ada serikat pekerja, maka serikat boleh diajak berdiskusi. Jika tidak, tim dari P2 K3 dapat dilibatkan. Bukti konsultasi harus terdokumentasi dalam risalah rapat dan daftar hadir, sebagai tanda bahwa proses telah berjalan sesuai prosedur. Kebijakan yang telah disetujui harus mendapat pengesahan resmi dari pimpinan tertinggi perusahaan, yaitu Direktur Utama. Pengesahan oleh manajer tidak diperbolehkan karena bersifat kebijakan strategis perusahaan. D. Komunikasi kebijakan K3 setelah disahkan. Kebijakan K3 wajib dikomunikasikan secara luas kepada seluruh karyawan dari semua jenjang jabatan, mulai dari level manajerial hingga pekerja lapangan. Media komunikasi dapat berupa website perusahaan, email, banner, frame yang dipajang di tempat strategis, videotron saat proses safety induction, dan lain-lain. Komunikasi efektif ini bertujuan agar semua pekerja memahami dan mematuhi kebijakan K3 yang berlaku. E. Kebijakan khusus dalam SMK 3 selain kebijakan umum, ada juga yang disebut kebijakan khusus yang mengatur aspek-aspek tertentu sesuai kebutuhan atau risiko spesifik di perusahaan, seperti larangan penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, dan senjata tajam. Protokol COVID-19 pada masa pandemi. Prosedur kerja khusus seperti bekerja di ketinggian, ruang terbatas, dan lain-lain. Kebijakan khusus juga harus disosialisasikan, layaknya kebijakan umum, agar benar-benar ditaati seluruh pekerja. Pengesahan dan pelaksanaan kebijakan khusus penyusunan dan pengesahan kebijakan khusus dilakukan oleh pimpinan di tingkat lokasi kerja. Contohnya, kepala proyek menandatangani kebijakan di proyek, kepala pabrik di pabrik, dan pimpinan kantor pusat bisa menandatangani kebijakan khusus untuk kantor. Kebijakan khusus memiliki cakupan operasional yang lebih terbatas dibandingkan kebijakan K3 umum yang bersifat perusahaan secara keseluruhan. G. Evaluasi dan pengkajian kebijakan. Baik kebijakan umum maupun kebijakan khusus harus dievaluasi secara berkala, minimal setiap 1 tahun sekali. Evaluasi ini penting dilakukan untuk review. Apakah kebijakan masih relevan dengan kondisi perusahaan atau perlu diupdate? Misalnya,
bila ada perubahan pimpinan seperti pergantian direktur utama atau perubahan proses bisnis. Bila kebijakan lama masih dianggap relevan, tetap dapat digunakan dengan catatan tertulis dalam hasil rapat tinjau manajemen, bahwa kebijakan tersebut masih sesuai untuk periode saat ini. Bagian 10 video SMK 3. Perencanaan K3. Rencana K3 wajib mempertimbangkan hasil tinjauan awal kondisi K3, identifikasi dan pengendalian risiko, persyaratan peraturan perundang-undangan, ketersediaan sumber daya. Rencana tersebut minimal memuat tujuan, sasaran, prioritas, alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Dokumentasi sebagai fondasi utama SMK 3. Dokumentasi yang lengkap dan terstruktur bukan hanya formalitas, tetapi menjadi dasar utama agar setiap prosedur dan instruksi kerja dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Perusahaan yang mengabaikan dokumentasi berisiko menjalankan prosedur yang tidak efektif dan sulit diaudit. HIRA sebagai alat utama mitigasi risiko. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, agar semua potensi bahaya tercover dan dikendalikan. Metode ini memastikan bahwa risiko prioritas ditangani terlebih dahulu, sehingga mencegah kecelakaan dan insiden kerja yang berpotensi merugikan. Pengendalian risiko yang berjenjang. 5 prinsip pengendalian risiko memberikan pendekatan yang logis dan sistematis untuk mengurangi risiko secara efektif, mulai dari penghapusan bahaya hingga penggunaan APD sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini membantu perusahaan memilih cara pengendalian yang paling efisien dan sesuai dengan kondisi kerja. Bahaya copy-paste dalam dokumen SMK 3. Praktik menyalin dokumen dari perusahaan lain tanpa penyesuaian bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi nyata di lapangan. Hal ini melemahkan efektivitas SMK 3 dan berpotensi menimbulkan risiko yang tidak terdeteksi. Gap analisis menjadi kunci agar dokumen benar-benar relevan dan aplikatif. Tujuan dan sasaran yang smart. Menggunakan metode SMART untuk tujuan dan sasaran K3, memastikan bahwa target yang ditetapkan tidak hanya ideal, tapi juga realistis, terukur, dan memiliki batas waktu yang jelas. Ini mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian program K3. Pentingnya kompetensi tim perencana, pelatihan dan kompetensi tim yang terlibat dalam perencanaan SMK 3 sangat krusial agar dokumen yang dibuat benar-benar sesuai dengan standar dan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa kompetensi yang memadai, dokumen hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata di lapangan. Pengelolaan dokumen yang baik sebagai kunci audit dan pengendalian. Pengendalian dokumen meliputi revisi, penentuan siapa yang membuat, memeriksa, dan menyetujui dokumen, serta pengelolaan dokumen asli dan salinan. Ketelitian ini memudahkan audit dan memastikan bahwa hanya dokumen yang valid yang digunakan di lapangan, serta menghindari penggunaan dokumen kadaluarsa yang bisa membahayakan pekerja. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip kedua SMK 3, secara menyeluruh, perusahaan akan memiliki fondasi yang kuat dalam membangun sistem K3 yang efektif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja dapat terjamin secara optimal. Bagian 11 video SMK 3, Pelaksanaan Rencana K3. Pelaksanaan dirancang oleh SDM yang terlatih dan berwenang, didukung dengan prasarana administratif yang lengkap seperti organisasi K3, anggaran, prosedur kerja, dan instruksi operasional yang terstruktur. Kegiatan meliputi pengendalian terhadap berbagai aspek kerja dan penanganan keadaan darurat serta pemulihan pasca keadaan darurat. Kompetensi SDM K3, SKA, Skill, Knowledge, Attitude. Skill dibuktikan melalui sertifikat keahlian. Knowledge dibuktikan dengan ijazah atau pendidikan formal. Attitude dinilai melalui tes psikotes, wawancara, atau penilaian kinerja bulanan, KPI. Karyawan lama dievaluasi secara berkala, berdasarkan KPI dan penilaian atasan.
Struktur organisasi P2K3 ketua adalah pimpinan tertinggi di lokasi kerja. Tidak harus direktur, tetapi bisa kepala proyek plus pabrik. Sekretaris adalah ahli K3 resmi yang ditunjuk. Anggota terdiri dari wakil manajemen dan wakil pekerja dengan proporsi 50-50. Organisasi P2K3 wajib disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Ahli dan petugas K3 sesuai jenis perusahaan konstruksi. Ahli K3 konstruksi, muda, media, utama. Kelistrikan, ahli K3 listrik. Kimia, ahli K3 kimia dan petugas K3 kimia. Operator alat berat, operator crane, forklift, DSBD. Petugas P3HK dan pemadam kebakaran wajib tersedia sesuai regulasi. Sarana, pengertian dan contoh sarana adalah alat atau perlengkapan yang digunakan. Misalnya APAR, kotak P3K, APD. APAR harus sesuai kelas. A, B, C, D, jumlah, ukuran, dan posisinya disesuaikan dengan risiko kebakaran di perusahaan. Kotak P3K dibagi menjadi kelas A, B, dan C berdasarkan jumlah pekerja. Kelas A untuk 25 orang, kelas B untuk 50, dan kelas C untuk 100. APD harus sesuai dengan jenis paparan bahaya dan diinspeksi secara rutin. Prasarana. Pengertian dan contoh prasarana adalah fasilitas pendukung seperti jalur evakuasi, assembly point, dan rambu-rambu keselamatan, safety sign. Harus memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk memudahkan evakuasi dan mengurangi risiko saat terjadi keadaan darurat. Regulasi dan peraturan yang relevan PP nomor 50 2012 tentang Sistem Manajemen K3, SMK3. Permenaker nomor 4 1987 tentang Panitia Pembina K3, PDU K3. Permenaker nomor 2 1992 tentang penunjukan ahli K3. Permenaker nomor 15 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Permenaker nomor 189 tentang penanggulangan kebakaran. Permenaker nomor 8 2010 tentang penggunaan alat pelindung diri, APD. Konsistensi dan monitoring penilaian kompetensi dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas SDM K3. Sarana dan prasarana harus selalu dalam kondisi baik, siap pakai, dan sesuai standar melalui inspeksi rutin. Perusahaan harus melakukan dokumentasi dan pelaporan yang diperlukan sesuai ketentuan. Penekanan pada pemahaman dan implementasi praktis pengetahuan tentang wawancara dan proses seleksi SDM berkualitas juga penting untuk dipahami bagi pelaku K3. Video ini mengajak penggiat K3 untuk terus mengikuti perkembangan dan pembahasan SMK3 agar implementasi di lapangan semakin optimal. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ketiga ini secara tepat, perusahaan akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta memenuhi regulasi yang berlaku demi melindungi seluruh tenaga kerja dan mendukung keberlangsungan usaha. Bagian 12 video SMK3, pemantauan dan evaluasi. Dilakukan audit internal secara berkala oleh SDM kompeten atau pihak ketiga bila perusahaan tidak memiliki sumber daya sendiri. Hasil audit wajib dilaporkan kepada manajemen perusahaan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pengendalian risiko. Pemantauan dan evaluasi merupakan aspek penting dalam SMK3 yang bertujuan untuk memastikan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dapat berjalan efektif dan sesuai standar. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran menjadi aktivitas rutin yang wajib dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mencegah kecelakaan atau gangguan kesehatan di lingkungan kerja. Audit internal bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan proses evaluasi dinamis yang harus disesuaikan dengan keadaan dan risiko di lapangan agar efektif dalam mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan. Frekuensi audit internal tidak bisa ditentukan secara kaku karena adanya variabel situasional, seperti proyek baru atau perubahan proses kerja yang dapat memunculkan risiko baru. Penerapan audit internal hanya diwajibkan bagi perusahaan yang masuk kategori tingkat lanjutan, sehingga perusahaan yang baru menerapkan SMK3 pada tingkat dasar atau transisi cukup fokus pada pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Regulasi yang menjadi acuan pengukuran lingkungan kerja adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang mengatur nilai ambang batas untuk 5 kategori bahaya utama di tempat kerja. Pelaksanaan SMK3 harus bersifat proaktif dan berkelanjutan agar potensi bahaya dapat terdeteksi dan ditangani secara tepat waktu demi keselamatan karyawan dan kelangsungan usaha.
Bagian 13 video SMK 3, peninjauan dan peningkatan. Dilakukan secara berkala untuk menjamin sistem tetap efektif dan sesuai perkembangan. Perbaikan dilakukan jika terdapat perubahan regulasi, tuntutan pasar, perubahan struktur organisasi, kemajuan teknologi, hasil kajian kecelakaan, laporan, atau masukan pekerja. Bagian 14 video SMK 3, penilaian dan pengawasan SMK 3, penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja. Perusahaan dengan potensi bahaya tinggi wajib mendapatkan penilaian sesuai peraturan. Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat sampai wilayah berdasarkan kewenangannya, dengan ruang lingkup pengawasan meliputi komitmen, sumber daya, pelaksanaan aturan, keamanan kerja, audit, pelaporan dan tindak lanjut audit. Prinsip kelima dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, adalah wajib melakukan rapat tinjauan manajemen atau manajemen review. Rapat tinjauan manajemen ini menjadi sarana evaluasi dan peningkatan kinerja SEMK 3 berdasarkan hasil audit dan pelaksanaan program sebelumnya. Persyaratan manajemen review, menurut PP 50 tahun 2012, manajemen review harus didokumentasikan dengan risalah rapat dan absensi yang lengkap. Peserta rapat wajib melibatkan ketua P2K3, manajemen perusahaan, direktur, manajer, supervisor, dan perwakilan pekerja. Ada minimal 12 topik yang wajib dibahas dalam rapat tinjauan manajemen, terdiri dari 4 topik utama dan 8 topik tambahan sebagai pertimbangan. 4 topik utama dalam rapat tinjauan manajemen kebijakan K3 yang sedang berjalan. Tujuan dan sasaran program K3 yang sudah dilaksanakan. Hasil temuan audit internal, keefektifan penerapan SMK 3. 8 topik tambahan yang harus dipertimbangkan peraturan perundang-undangan terbaru dan perubahan terkait. Perubahan produk, struktur organisasi, atau ilmu pengetahuan baru. Strategi pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Saran dan masukan dari pekerja. Topik-topik lain yang relevan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan SMK 3. Frekuensi dan pelaksanaan rapat tinjauan, manajemen rapat tinjauan manajemen, idealnya diselenggarakan minimal 1 kali dalam setahun atau 2 kali setahun. Rapat tidak bisa dilakukan setiap bulan karena bergantung pada jadwal audit internal yang biasanya juga dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Rapat yang diadakan setiap bulan bukan rapat tinjauan manajemen, melainkan rapat koordinasi biasa. Konsekuensi, tidak melaksanakan manajemen review. Jika perusahaan tidak melakukan rapat tinjauan manajemen, maka saat audit eksternal SEMK 3 dapat menjadi temuan mayor yang berdampak serius bagi kelangsungan sertifikasi SEMK 3 perusahaan. Pentingnya dokumentasi dan bukti rapat risalah rapat dan daftar hadir merupakan bukti wajib yang harus disimpan untuk menunjukkan bahwa manajemen review telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Peran manajemen dan P2K3 dalam manajemen review manajemen bertanggung jawab dalam menyelenggarakan rapat dan mengambil keputusan berdasarkan hasil tinjauan. Ketua P2K3 berperan aktif dalam pengorganisasian dan pelaksanaan rapat serta pembuatan program tinjauan manajemen. Bagian 15 video SMK 3. Sanksi administratif jika perusahaan melanggar ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K3, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan hingga pembekuan, atau pencabutan izin usaha, serta penghentian alat produksi. Bagian 16 video SMK 3. Kriteria audit SMK 3 evaluasi penerapan. SMK 3 dilakukan berdasarkan kriteria, berbeda sesuai tingkat. Tingkat awal, 64 kriteria. Tingkat transisi, 122 kriteria. Tingkat lanjutan, 166 kriteria. Tingkat pencapaian audit dibedakan menjadi kurang 0 sampai 59%, baik 60 sampai 84%, dan memuaskan 85 sampai 100%, dengan kategori temuan kritikal, fatalitas, mayor ketidakpatuhan berat, dan minor ketidakkonsistenan pemenuhan persyaratan. Bagian 17 video SMK 3. Panduan penilaian SMK 3. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada 12 elemen penting, seperti pembangunan komitmen, pendokumentasian, pengendalian kontrak dan dokumen, pembelian, keamanan kerja, pelaporan, dan audit SMK 3.
Penilaian ini mendukung peningkatan sistem manajemen K3 perusahaan secara berkelanjutan. Kesimpulan PP nomor 550 tahun 2012 mengatur secara detail penerapan SEMK 3 sebagai bagian integral sistem manajemen perusahaan. Penerapan SMK 3 tidak hanya bertujuan melindungi pekerja, tetapi juga menjaga aset perusahaan dan mendukung produktivitas secara berkelanjutan. Peraturan ini memberikan landasan hukum kuat, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, audit, hingga sanksi yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah untuk semua pihak. Implementasi SMK 3 yang efektif akan membawa manfaat signifikan dari segi keselamatan, kesehatan, ekonomi, dan kepatuhan hukum.